Gubernur suara nih untuk lihat jalan ini. Nah, itu Bapak Gubernur sudah ada. Bawa kosong. Pak Anies, beta ada di Dusun Kalauli di itu. Beta lagi berhenti, nanti beta foto, jangan beta foto. Ini tiga Pak Kadis, tu tahu? Ya udah, oke. Segera ya, segera. Mr. Levineza, welcome to Australia. You are the member of the Indonesian Parliament. What is the purpose of your visit here? Oh, thank you very much. As a member of Parliament of the Republic of Indonesia, the purpose of visiting Australia is to carry out a kind of a comparative study regarding the consumer protection in Australia. As we know that Australia is one of the best countries in the world in the consumer protection. We are now in the Parliament. We are now plan to do a revision of the consumer protection law. That's why in order to produce a good law, we have to do a kind of comparative study. We have to study from other countries' practices, consider the consumer protection. Saya ini adalah kader Partai Gerindra dan saya lama bekerja untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan kami ketahanan pangan itu, Pak, ya? Konsumsi pangan lokal. Konsumsi pangan lokal. Orang-orang Maluku itu terkenal dulu sebagai atlet-atlet yang luar biasa. Ya. Olahragawan yang mencetak prestasi, yang memperoleh medali-medali emas. Dulu orang-orang Maluku itu mengkonsumsi sagu, belum terlalu banyak mengkonsumsi beras. Ya, toh? Tapi ketika pangan primernya, makanan primernya, itu makanan utamanya itu beralih ke makanan bukan pangan lokal, prestasi olahraga kita menurun. Saya kira ini begini. Saya kira secara ilmiah joknya Pak Prabowo lumayan ngena, Pak, ya. Secara ilmiah ada banyak alasan sebenarnya, bukan cuma soal pangan, tapi ada benarnya juga. Betul. Ya, ada benar juga, kan kita akui bahwa nenek moyang kita kuat, tangguh, sehat, memiliki otot yang bagus karena mengkonsumsi pangan lokal. Pak Ketua, saya minta 1 menit saja Pak Ketua. Silakan, Pak. Khusus untuk Ibu Dirut Pertamina. Bu Dirut, saya mengulangi lagi apa yang telah saya sampaikan di forum rapat ini kepada waktu itu Direktur Keuangan kalau tidak salah, Bu. Bu, tanggal 4 September saya kebetulan punya kesempatan mendampingi Pak Menteri Pertahanan berkunjung ke satu kabupaten di Provinsi Maluku. Namanya Kabupaten Maluku Barat Daya, itu di kota Tiakur. Itu di situ, Ibu, tidak ada depot Pertamina di kabupaten itu. Padahal kabupaten itu berbatasan dengan Timur Leste dan Australia, dia daerah 3T. Oleh karena itu distribusi bahan bakar sangat tergantung kepada cuaca. Kalau cuaca ekstrim biasanya pasokan bahan bakar menjadi sulit dan itu menimbulkan kesulitan tiada tarah bagi masyarakat di kawasan itu. Saya mohon kebijakan Ibu kalau bisa ada depot Pertamina yang dibangun di Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga masalah kesulitan pasokan karena pengaruh ekstrim dan tantangan geografis dapat diatasi secara tuntas. Saya kira itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kami juga akan membangun SMK Migas di Maluku, dan karena itu saya telah memohon waktu bertemu untuk beraudiensi dengan Ibu Dirut lewat Pak Tio, tapi katanya Ibu Dirut sibuk sekali, Bu. Jadi saya mohon kalau Ibu di sela kesibukan Ibu, mungkin Ibu luangkan waktu mungkin 20 atau 25 menit bertemu dengan 3 tokoh dari Maluku, Bu, besok. Kalau Ibu berkenan besok malam, Bu, Ibu luangkan waktu 10 menit saja, Bu, kita memaparkan soal SMK Migas yang akan kita bangun di Maluku. Terima kasih, Bu Dirut, atas atensi dan respon positifnya. Terima kasih, Bu. Pimpinan, Maluku adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 92,4% itu lautan dan hanya 7,6% yang daratan. Dengan luas lautan yang demikian, Maluku mensuplai 30% potensi perikanan nasional. Tetapi dari potensi perikanan nasional 30% itu, terus terang saja kami tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan dari potensi perikanan yang sangat besar itu, karena sampai sekarang Kementerian Perikanan dan Kelautan itu memberlakukan relaksasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang memungkinkan terjadi alimuat hasil tangkapan itu di lautan. Sehingga pemerintah provinsi kami tidak pernah tahu berapa ton ikan yang diambil dari laut-laut kami, berapa ton udang, berapa ton cumi dan sebagainya, karena kebijakan pemerintah pusat tersebut. Nah, selain itu, dana bagi hasil dari sektor perikanan menurut Menteri Keuangan yang disampaikan kepada kami di Magelang kemarin itu sangat kecil sekali.
Saya sedih juga karena bisa dibayangkan potensi perikanan begitu besar, tetapi dana bagi hasil kecil karena memang negara mempunyai data yang tidak tepat. Negara memperoleh data yang tidak akurat karena proses alih muat di laut itu. Kalau saja semua penangkapan itu didaratkan ke daratan, ke pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan, pasti tercatat, terekord secara bagus sehingga kita juga bisa dapat manfaat dari situ. Itu intermezzo terkait dengan sektor perikanan, Pak Ketua. Di Provinsi Maluku kami punya 3 badan usaha milik daerah atau BUMD dalam kondisi yang relatif baik. Yang terbaik adalah Bank Maluku Utara. Bank ini bank umum yang kondisinya sangat sehat, dan karena POJK 12/2020 seluruh bank umum itu harus melakukan konsolidasi keuangannya sehingga yang modal inti bank di bawah 3 triliun seperti Bank Maluku Utara mau tidak mau harus melakukan kerja usaha bersama atau KUB dengan bank-bank lain. Kami sudah melakukan KUB, proses KUB dengan Bank DKI, dan mudah-mudahan bulan ini sudah bisa kita closing kerjasama tersebut sehingga bisa memenuhi persyaratan POJK 12/2020. Kami punya dana dari postur APBD Provinsi Maluku 3,2 triliun setelah efisiensi. Dapat saya laporkan bahwa PAD kami itu 652 miliar 248 juta 157 ribu, sekian. Dana transfer untuk Maluku dari pusat 2,429 triliun. Maluku adalah salah satu provinsi yang saya yakin pimpinan dan Ibu Wakil Menteri pasti tahu, termasuk provinsi dengan kapasitas fiskal yang lemah. Karena PAD kita kecil dan kita tergantung kepada dana transfer dari pusat. Nah, kami terus terang saja dengan formula penghitungan DAU dan DAK yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak dirubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama. Kita tidak akan bisa memacu pertumbuhan pembangunan dan yang bisa mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah kalau formula seperti begitu. Kami harapkan lewat forum rapat yang terhormat ini harus sampaikan juga supaya formula DAU dan DAK khusus untuk provinsi kepulauan paling kurang harus mempertimbangkan juga luas lautan dan sebagai formula untuk menghitung DAU dan DAK. Jika tidak, kita akan kesulitan, Pak. Oleh karena itu, perjuangan provinsi kepulauan untuk menggolkan undang-undang provinsi kepulauan agar provinsi-provinsi kepulauan ini memiliki rejim hukum yang berbeda sehingga mendapat perlakuan politik anggaran yang juga berbeda, tidak disamaratakan dengan pendekatan daerah daratan atau kontinental. Itu terus kami dorong supaya bisa RUU Provinsi Kepulauan tersebut bisa menjadi undang-undang Provinsi Kepulauan. Dulu saya 5 tahun di Badan Legislasi hanya masuk di program legislasi nasional saja. Tidak pernah dia mewujud menjadi satu undang-undang. Saya tidak tahu apakah, saya kira pemerintah pusat tidak memiliki political will yang kuat untuk mendorong RUU Provinsi Kepulauan ini menjadi undang-undang Provinsi Kepulauan. Saya mau himbau kepada rekan-rekan gubernur dari Provinsi Kepulauan, mari kita dorong RUU Provinsi Kepulauan ini menjadi undang-undang Provinsi Kepulauan. Sebab jika tidak diperlakukan spesial, Pak, kalau pendekatan politik Jakarta masih continental approach seperti begini, saya yakin kita Provinsi Kepulauan sulit untuk memacu kemajuan. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili Maluku. Kalau ASN, terakhir Pak, ASN kita punya 11.262 ASN, terdiri dari 8.000 itu PNS dan 2.454 itu adalah P3K. Saya setuju dengan usulan gubernur yang tadi, teman-teman yang tadi, bahwa jika pembiayaan P3K ini diambil alih oleh pemerintah pusat, maka tentu akan mempermudah atau meringankan kita di daerah yang menanggung begitu besar beban untuk membayar P3K ini. Demikian dapat saya sampaikan sebagai Gubernur Maluku. Terima kasih atas perhatiannya. Gubernur suara nih untuk lihat jalan ini. Nah, itu Bapak Gubernur sudah ada. Bawa kosong. Pak Kadis, beta ada di Dusun Kalauli. Negeri kayak itu. Beta lagi berhenti, nanti beta foto, jangan beta foto ini, kirim Pak Kadis. Itu tahu? Oh, ya udah, oke.
Segera ya. Iya, segera ya. Segera Pak Kadis ya, segera ya. Terima kasih. Izin Bapak,